Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan warusa wasira anal harakata temasni ubah wasukun lan menen lir sirmi kanggo sirim bagi benda yasi khusah ayu mathalah untuk dibikin contoh bima dengan harakat dan sukun aksamul hukmil akli kepada bagian-bagian hukum akli athalah satu yang tiga. Wal wajibul akli maka wajib akli contohnya Habib akli thubutu ahadima adalah tetapnya salah satu harakah dan sukun la bi'ainihi bukan dengan yang tertentu dari salah satunya la bi'ainihi tidak yang tertentu dari salah satunya lil jirmi bagi jirim contohnya wajib akli adalah tetapnya harakah atau sukun tidak secara tertentu bagi sirim. Maksudnya wajib akli dan antara contohnya adalah jirim itu pasti ya, pasti bergerak atau diam atau ya, pasti kalau tidak bergerak ya diam, kalau tidak diam ya bergerak. Akal manusia tidak bisa menerima ada jirim tidak bergerak juga tidak diam atau bergerak dan diam dalam satu waktu, nggak bisa diterima kalau jirim lah itu. Wal mustahilu dan contohnya mustahil nafihuma adalah menafikan harakah dan sukun ma'an bersama-sama anil jirmi dari jirim tidak bergerak dan tidak diam dalam satu waktu, ini tidak bisa diterima oleh akal. Wal jaizu tajaizu thubutu ahadima tetapi salah sini harokalan sukun bil khusus secara khusus lil jirmi kanggo jirim itu boleh mungkin diam dan mungkin bergerak. Wa alam dan ketahuilah anna ma'rifatul laksamatsalatsah bahwasanya mengetahui tiga macam ini wa takriroha dan mengulang-ulang hadil laksamatsalatsah ta'nisun adalah menenangkan lil qalbi bagi hati bi amsilatiha dengan contoh-contohnya hatta la yahtaja hingga tidak berhajat al-fikru fikir istighfari ma'aniha di dalam menghadirkan makna-maknanya ila kulfatin kepada kesulitan aslan sama sekali mimma yaitu perkara huwa yang perkara itu dzururiyun adalah perkara yang pasti ala kulli aqilin atas setiap orang yang berakal yuridi yang menghendaki ayafuza untuk dia beruntung bi ma'rifatillah dengan ma'rifat kepada Allah wa rusuli dan utusan Allah alaihi salatu wassalam. Jadi mengetahui hukum akli itu perkara yang sangat penting karena tidak mungkin orang itu ma'rifatullah secara akal ini, secara analisa akal murni. Orang itu tidak mungkin bisa ma'rifatullah tanpa memahami wajib, mustahil, jaiz, apa yang mesti, apa yang tidak mungkin, apa yang mungkin. Ini kalau perkara tiga ini tidak paham, nggak bisa orang itu memahami keagungan Allah, nggak akan bisa memahami keagungan Allah secara akal, nggak akan bisa. Nanti kalau dia ini tidak memahami wajib, mustahil, jaiz, perasaannya mengagungkan Allah padahal itu
malah menghinakan gitu loh, karena tidak tahu. Makanya kata-kata Tuhan itu di atas segala-galanya. Nah, ini kalau dengan makna hissi, ini kan sepertinya mengagungkan, padahal ini kan tidak mengagungkan. Karena kalau kamu katakan Tuhan itu di atas, berarti sama dengan langit, sama dengan matahari, sama dengan perkara-perkara yang di atas jadinya itu. Jadi mau mengagungkan, tapi karena tidak merenungi wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, akhirnya malah terjerumus di dalam menghinakan, naudzubillah, syirik. Nah, syiriknya orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu diantaranya sebabnya adalah karena ini tidak memahami wajib, mustahil, jaiz ini. Masa manusia dikatakan anak Tuhan, bagaimana bisa diterima? Anak itu mesti serupa dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Sedangkan Yesus itu manusia, berbentuk manusia, makan seperti manusia, minum seperti manusia, lahir dari seorang ibu seperti manusia. Bagaimana manusia kok tahu-tahu dikatakan anak Tuhan? Kalau sifatnya manusia, ya dia itu harus kita nilai sebagai manusia. Wong sifatnya manusia kok kamu nilai sebagai Tuhan, itu kan namanya ta'arud. Hanya itu contohnya. Maka dalam Quran itu senantiasa diucapkan subhanak, subhanalladzi, 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 sabbahalillahi, maha suci Allah, maha suci Allah. Maha suci Allah itu maksudnya betul-betul di luar jangkauan otak manusia, di luar jangkauan otak manusia. Itulah maknanya subhanallah. Yang punya sifat atas, sifat bawah, itu adalah benda. Kamu lihat tuh benda-benda itu di atas, di bawah, berbentuk. Ini semua sifatnya benda. Kita tidak bisa membayangkan benda tanpa bentuk, tanpa tempat, di atas, di bawah. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', berarti Tuhan itu tidak bisa disifati di atas dan di bawah. Kalau di atas di bawah itu dengan makna hissi, dengan makna materi. Kalau di atas di bawah dengan makna maknawi, maksudnya derajatnya, keagungannya di atas segala-galanya, yaitu benar. Nah, ini untuk memahami perkara ini harus tahu wajib, mustahil, jaiz itu. Perkara yang ringkasnya, perkara yang punya sifatnya makhluk, ya, perkara yang punya sifatnya makhluk harus dinilai bahwa itu makhluk. Berarti Tuhan tidak punya sifat yang serupa itu, maha suci dari sifat yang serupa itu, ya enggak? Ini harus wadih itu sampai jelas betul dalam otak itu. Wong sifatnya itu sifatnya makhluk kok dikatakan Tuhan. Wong itu Tuhan, punya sifat-sifat Tuhan, kok dikasih sifatnya makhluk. Karena intinya syirik itu Tuhan dikasih sifatnya makhluk, makhluk dikasih sifatnya Tuhan. Syirik itu isinya di situ itu. Tuhan dianggap makhluk, makhluk dianggap Tuhan, itu loh. Nah, syirik itu. Tuhan dikasih sifatnya makhluk, berbentuk di atas, di bawah, atau makhluk dikasih sifatnya Tuhan, berkuasa mutlak,
Ini harus betul-betul difahami. Kalau nggak dipahami nanti, wah kita ini dengan mereka ini khilafiyat, apa itu, dengan orang Nasrani dan sebagainya itu kita cuma beda jalan aja. Ini sebetulnya sama aja. Enggak sama. Yang beda jalan kok sama itu. Yang satu jalan ke jahanam, satu jalan ke surga. Ya. Enggak sama. Mereka menuhankan makhluk. Mereka orang-orang musyrikin. Ya. Tidak bisa sama. Balqad qala bali teman-teman wis ngendika sapa Imamul Haramain wa Jama'atun Nasa jamaah ulama inna ma'rifatah hadil aqsami thalathah temesne ngawruhi ikilah panduman kang telu. Ya nafsul akli adalah zatnya akal, paman lam ya'rif ma'aniha, barang siapa tidak tahu makna-maknanya aksam thalathah falaisa bi'aqilin, maka tidaklah dia itu berakal. Wallahul muwaffiq. Jadi kalau orang itu tidak bisa memahami wajib mustahil jaiz, maka kata Imam Haramain itu dia itu bukan orang berakal, harus orang gila gitu maksudnya, bukan begitu. Kalau orang gila enaknya jadinya, nggak usah sholat nggak dosa. Maksudnya yang akal yang sempurna, yang bisa untuk memahami keagungan Allah, maksudnya begitu. Punya akal yang tidak bisa memahami keagungan Allah ya seolah-olah nggak punya akal. Ini mubalaghah aja ini. Sehingga jadi guyonannya kiai-kiai zaman dulu, katanya Abu Nawas disuruh Harun ar-Rasyid, carikan saya binatang yang bisa berbicara, bisa saya ajak omong. Maka Abu Nawas datang ke pasar, tanya, kamu ngerti wajib mustahil jaiz? Nggak ngerti, langsung dituntun ke Harun ar-Rasyid. Ini ini manusia, dia nggak tahu wajib mustahil jaiz. Menurut Imam Haramain yang tidak berakal ini binatang tapi bisa ngomong. Itu guyonannya kiai zaman dulu, ini cuma guyonan aja. Wa yajibul wajib ala kulli mukallafin ing atas sebesar mukallaf syara'an ing dalam cara syara'i ayat rifa yen to ngawuri kullu mukallaf mak ing perkara yajib kang wajib apa ma fi haqqi maulana dalam haqqi pindoro kita jalla wa azza wa amalan perkara yastahibu kang mukhalaf wa yasima amalan perkara yajib kang menang apa ma wa gada yajib semono wajib ngale ing atas mukallaf ayat arifah yang ngawuri misal dari sepadane mengkono wajib mustahil jaiz fi haqqi rusul inna hayy rusul alaihi wassalatu wassalam. Ya ini ngersake sapa musannaf an-nautumusaan iku wajib syara'an dalam cara syara'i ala kulli mukallafin ing atas sebesar mukallaf baligul aqil, yaiku wong kang balik kang berakal ayat arifah yen to ngawuri madukira perkara kang wis disebut. Lana ukra temen stune mukallaf bi anifat dalika kelan ngawuri mengkono-mengkonone kabeh iku ya kunono so isi mukallaf iku minan muhaqqiqan li imanihi, wong mukmin kang nyatakake marang imane ala basirat yang fi dinihi ing atase kewaspadaan ing dalam agamane. Wa inna maqala misne ngendika sapa si musannaf ya'rifu, kata-kata ya'rifu walam yakul orang ngendika samusannaf yazimu lafal yazimu isyarat karo isyarah ila anal matluba marang tuse kang dipurih fi aqaidul iman ing dalam akidah kita iman iku al ma'rifatu ma'rifat wa yauti ma'rifatu al jazmul mutabiqu mantep kang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenaran iku al jazmul mantep al mutabiqu kang nyocoki marang kebenaran ngan dalilin songko dalil wala yakfi ora cukup fiha ing dalam aqaidul iman apa taklidu taklid wa taklid wal jazm mantap fi aqaidul iman dalam kita iman bila dalilin tanpa dalil wa ila wujubil ma'rifatil marang wajib ma'rifat wa adam iktifa lan ora ning ala cukup pitaklid iklan taklid
Dhahaba berpendapat sapa jumhur ahli ilmi, akeh-akeh ahli ilmu, ka Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari wal Qadhi Bakr Al-Baqilani wa Imamil Haramain wa haka bin Qassar an Malik aidha. Jadi taklid itu enggak bagus ya. Jadi orang itu harus makrifat. Ini makrifat menurut istilah ilmu kalam itu adalah al-jazm al-mutabiq an dalil, mantap kepada yang sesuai dengan kebenaran, dan mantapnya itu dengan dalil, pakai alasan. An dalil maksudnya dengan alasan. Tapi kata-kata an dalil ini halus kamu kasih catatan ini. An dalil itu maksudnya bukan mesti dalil ilmu kalam. Nah, dalil itu bukan mesti ilmu kalam. Dalil itu kadang-kadang orang itu punya alasan gitu, tapi tidak bisa mengatakan, itu pun juga sudah namanya ma'rifat. Seperti orang Badui ditanya, kamu kok percaya dengan Tuhan? Alasan kamu apa? Maka dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal yadullu 'alas sair alaysa samawati wal ardu tadullu 'ala wujudil alimil khabir atau kama qala. Namanya keletong menunjukkan ada ontanya, namanya ada bekas menunjukkan ada yang jalan. Apakah wujudnya langit dan bumi tidak menunjukkan yang maha pencipta, yang maha tahu? Nah, ini juga sudah dalil. Tapi jadi dalil itu maksudnya bukan mesti yang sesuai didasuki ini. Pokoknya orang itu mantep dan pakai alasan. Dan setiap orang itu punya alasan masing-masing. Kalau ahli ilmu kalam yo pakai dalil akli seperti yang didasuki ini. Seperti orang-orang yang masuk Islam pada zaman Nabi dulu. Mana dia ini punya dalil-dalil akli seperti yang dikenal dalam ilmu kalam? Tidak. Tapi mereka itu melihat Nabi, keistimewaan Nabi, setiap perkataan Nabi jadi kenyataan, mukjizat Nabi. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Nabi itu benar. Ketika mereka menyimpulkan Nabi itu benar, maka apa perkataan Nabi mereka terima. Nah, ini pun juga dalil. Ini juga dalil juga namanya. Jadi dalil itu alasan-alasan yang membuat orang itu mantep gitu. Jadi bukan hanya ikut-ikutan. Karena orang itu kalau ikut-ikutan, taklid itu namanya, itu ya nanti seperti air di atas daun kelor. Ketemu sana, ketemu sini, ikut sini. Seperti tauhidnya orang Wahabi itu, tauhid ikut-ikutan. Walaupun perasaannya itu pakai dalil, tapi ikut-ikutan sebetulnya. Makanya kalau ditanya bingung, itu anak-anak jamaah Islamiyah itu jauhlah di Masjid Nabawi itu. Didatangi jamaah haji, didatangi. Di mana Tuhan? Katanya dia. Maka yang biasa di pesantren, loh, Tuhan itu tidak boleh ditanyakan di mana. Allah itu sudah ada sebelum ada di itu. Makanya, oh, syahadat lagi. Ayo, kamu itu belum Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Kamu saya ajari sekarang ya, Tuhan tuh di atas aras. Ar-Rahman ala arsy istawa. Maka ada orang namanya Pak Kuswandi, orang Surabaya itu tanya, Ustaz, sebelum ada aras Tuhan di mana? Nah, kebingungan, saking bingung itu sampai dia itu langsung berbaring terus diem aja. Iya, sebelum ada aras di mana? Nah, diem aja. Nah, itu namanya tauhid taklid, yaitu jadi dia punya keyakinan itu tidak dengan alasan, cuman ikut-ikutan aja orang mengatakan.
Dan ini orang-orang awam ini biasa begitu itu di kampung-kampung ini. Pangeran dur langit, biasa kan itu sebenarnya. Tapi ini kita harus husnudzon, jangan mengkafirkan orang begitu. Jangan, maksudnya itu ya dur langit itu maksudnya wis gak nutut pikiran pokoknya wis. Maksudnya ya keagungannya itu di atas segala-galanya gitu. Kita kalau ada orang begitu jangan kamu kafirkan. Tapi kamu kasih tahu maksudnya di atas langit itu kekuasaannya itu namanya. Sedangkan Tuhan itu tidak perlu tempat. Justru semua tempatlah yang perlu dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu dengan aras ya yang perlu dengan Tuhan. Nah, itu harus bisa mengajarkan dengan jelas. Orang Wahabi itu aneh itu kalau dikasih tahu Tuhan tidak di atas ya di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Oh, kamu tuh kafir katanya. Karena kalau tidak di atas ya di bawah, tidak di luar, tidak di dalam berarti tidak ada katanya. Berarti kamu tuh mengingkari Tuhan. Oh, tidak. Tidak mengingkari Tuhan itu ada, tapi adanya Tuhan itu tidak sama dengan adanya makhluk, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Karena dia ini laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau sifat-sifat itu dilepas dari sesuatu bukan berarti sifat salbiyah itu bukan berarti terus bendanya tidak ada, ya kan? Kamu mengatakan tembok ini tidak melihat, tidak pula buta, ya toh? Apa berarti terus tembok ini enggak ada? Ada, tapi memang tembok ini tidak boleh disifati buta, tidak boleh disifati melek, karena yang punya sifat melek buta itu binatang, manusia dan sebagainya yang punya mata. Karena dia tidak punya mata, maka tidak bisa dikatakan melek, juga tidak bisa dikatakan tidur. Manusia kalau tidak tidur, tidak melek, ya berarti nggak ada. Ya kalau manusia benar kalau itu. Manusia kalau tidak melek, tidak tidur itu berarti bukan manusia, ya, tidak ada. Ya. Tapi kalau batu tidak melek, tidak tidur itu benar aja. Ya ada batu tidak melek, tidak tidur. Ada batu jadi tidak lapar dan juga tidak kenyang. Iya. Karena dia tidak punya perut, maka tidak lapar juga tidak kenyang. Lah Tuhan itu bukanlah jirim, bukanlah benda, maka dia itu ada, tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Lah bagaimana? Laisa kamitslihi syai'. Lah cara berpikir begini ini yang diajarkan para ulama-ulama itu, orang Wahabi itu susah memahaminya itu. Berarti ada orang yang mengatakan Tuhan di atas, tidak di bawah, jadi di dalam, maka orang Wahabi itu bilang wah ini kehilangan pangeran jadi ini. Lah nang dhuwur kae nang ngisor kae nang berarti hilang jadi ini. Oh si hilang yang dasmu kuwi. Sing hilang yang dasmu kuwi. Ini saya ceritakan ini karena ini ditulis hampir setiap kitabnya orang Wahabi mesti ada itu, begitu itu. Pembahasan ini mesti ada itu. Sampai sebagian orang muhaddisin pun ikut-ikutan. Seperti Imam Zahabi ngarang kitab namanya Al-Ulu. Pokoknya semua hadis yang ada alanya, fauqa ditulis semua di situ. Pokoknya Tuhan itu di atas katanya dia. Walaupun Imam Zahabi itu ya pakar dalam bidang hadis, tapi dalam masalah ini sangat lemah itu. Sangat lemah, dia tidak memahami apa yang dia katakan. Jadi orang itu kadang-kadang pakar dalam satu ilmu tapi sangat tidak tahu dalam ilmu yang lain. Jadi hati-hati. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa kita ini tidak boleh merubah-rubah sifat-sifat atau asma-asma Allah yang dalam Quran hadis itu.
susunannya itu nggak boleh dirubah. Kalau karena susunannya kalau dirubah itu nanti kesannya lain. Manyadullahi innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Sesungguhnya orang yang baiat janji setia kepada engkau hai Muhammad, mereka ini sebetulnya adalah janji kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Karena orang itu kalau janji, zaman sahabat itu kalau janji itu terus dipegang tangannya oleh Nabi begini. Orang yang janji kepada engkau ya Muhammad adalah janji kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya bagaimana itu? Kan sudah jelas maksudnya itu apa itu? Orang yang berjanji kepada Rasulullah maka itu sebetulnya dia berjanji kepada Allah. Gambarannya tangan Allah di tangan mereka, maksudnya karena orang baiat itu tangannya dipegang gini, maka tangan Allah di bawah tangan, maksudnya ya janji itu tadi betul-betul janji kepada Allah, seolah-olah seperti tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kiasan bahwa betul-betul kamu itu janji kepada Allah, tangan Allah di atas tangan kamu. Tapi kalau ini dilepas, susunannya itu dirubah, kesannya jadi lain. Kalau innal yadullah fawqa aydihim itu dibaca apa adanya, itu tidak menimbulkan tasbih, karena semua orang paham itu maksudnya janji kepada Rasulullah sama juga janji kepada Allah, seolah-olah tangannya salaman dengan Allah. Maka orang paham semua bahwa ini bukan tasbih. Tapi kalau terus kemudian dirubah seperti Syekh Darimi, Osman Ad-Darimi, muhaddis itu, bab isbatul yad, bab isbatul yad, yadullah fawqa aydihim, khalaqtuhu biyadaya, dan terus pokoknya semua ayat Quran yang ada yad dikumpulkan jadi satu sama Darimi ini. Nah ini jadinya kesannya itu Tuhan punya tangan jadinya. Tapi kalau innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa, itu tidak ada kesan itu. Ini bicara masalah baiat, janji kepada Rasulullah, janji kepada Allah, mananya begitu. Orang nggak akan salah paham. Tapi kalau sudah dikumpulkan dikasih bab bahwa Tuhan punya tangan, jadi lain lagi maknanya. Makanya monggo saya mengatakan ayat-ayat itu jangan kamu rubah susunannya, baca apa adanya. Yang bikin tasbih itu karena kamu preteli ayat itu, seperti Imam Dhahabi tadi, Kitabul Ulu, semua yang ada alanya itu yang dinisbatkan kepada Allah ditulis semua, yang ada fokonya ditulis semua, terus disimpulkan berarti Tuhan itu di atas. Loh, ini keliru. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu bukanlah yang dimaksud menetapkan keatasan Tuhan, tidak, menetapkan bahwa rahmannya Tuhan itu mengatasi segala-galanya. Maka Allah tidak mengatakan Allah ala arsy istawa, tidak bicara zat tapi bicara sifat. Ar-Rahman alal arsy istawa, yang maha pemurah itu mengatasi aras. Maksudnya yang dominan di alam semesta ini adalah kemurahan Allah. Maka dalam satu hadis dikatakan di atas aras itu ditulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah SWT itu mengatasi kemarahannya, sehingga yang banyak di dunia ini kemurahan Allah. Orang maksiat juga masih kasih makan, kasih minum itu. Di Ar-Rahman al-Istawa itu bukan menetapkan fauqiyah.
fauqiyatul dzat tapi menetapkan fauqiyatus sifat. Nah, tapi kalau dibaca ini, oh ini ada fauqonya terus dikumpulkan, cuma nanti salah paham orang itu. Maka pada zaman sahabat orang nggak ada yang tanya perkara ini. Kenapa? Karena mereka paham, orang Arab asli. Ar-Rahman wa 'ala 'arsy istawa, maksudnya kuwabe diwelasi pangeran. Maka katanya para ahli tafsir mimpi, kalau orang tuh mimpi melihat aras, nah, atau naik ke aras, itu nanti hatinya itu jadi penuh dengan kasih sayang pada umat. Nah, kasih sayang pada umat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, maksudnya itu kemurahan Allah itu yang bukan Al-Qahhar 'ala 'arsy istawa. Nah, tapi Ar-Rahman, kalau Al-Qahhar 'ala 'arsy istawa mampus kita udah. Maca dikit hukum, maca sedikit hukum, semati kabeh ini ya. Tapi karena Ar-Rahman 'ala istawa, ya kita ini masih dingu aja ini ora pantes urip ngene. Nah piye nek salat aras-arasen, nek mangan semangat. Kuwi kaya ngono kuwi pantes urip wong kaya ngono kuwi. Dipanggil sing gawe jagat tenang-tenang wae, nek dipanggil sego, sakeri. Wong kaya ngono ijene ora pantes urip, tapi kalau kena Ar-Rahman 'ala istawa isi diuripi ya malah segone ditambahi. Nah ngono kuwi lho. Tapi kalau orang itu sudah punya paham tanzih, Allah Maha Suci dari sifatul makhluqat, ini nanti memahami ayat itu jadi mudah. Yang dimaksud ayat itu apa mudah? Karena dia sudah punya asas laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad wala tadribul amsal, itu sudah mantap, maka memahami ayat itu nggak ada kesulitan. Nah, itulah yang terjadi pada zaman sahabat. Tapi mereka karena orang hatinya bersih loh. Lah kalau orang Wahabi itu hatinya kotor, dia itu nekat begitu, itu hanya ingin nyalah-nyalahkan orang aja. Ini orang sesat karena takwil. Nah, makanya sebetulnya itu mengingkari Quran, kafir, boleh darahnya dialirkan dan sebagainya. Itu aja sebenarnya kerjanya itu bagaimana membunuh orang itu boleh. Itu orang Wahabi itu gitu aja kerjanya itu. Nah kamu lihat di mana saja ajaran Wahabi itu masuk mesti terjadi pertumpahan darah. Di Mesir, di Syam, di mana-mana. Nah, maka itu ajaran Wahabi itu bahaya betul tuh. Bahaya betul dari segi kesatuan umat, bukan dari segi kebenaran saja. Di segi kebenaran itu ajaran-ajaran sesat tidak pernah diajarkan Nabi. Tapi slogannya katanya dari Nabi, slogannya ikut kitabullah, padahal ya ikut pikirannya dia sendiri. Ayat-ayat Quran dipreteli, ayat Quran itu dipreteli. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Quran tuh mulai awal sampai akhir tuh jadikan seperti satu ayat gitu loh. Kalau enggak nanti kita jadi terjerumus di dalam kesesatan. Makanya beruntunglah orang yang hafal Quran. Tapi ya ingat betul, kalau hafal Quran nggak nyantol-nyantol itu ya repot. Kalau Quran yang ingat terus setiap ayat yang serupa itu kamu renungi, nanti kan menafsirkan satu sama lain. Ayat itu menafsirkan satu sama lain. Rusaknya atau aliran-aliran yang tidak benar itu tadi semua karena ayat itu dipotong dari yang lain. Seperti yang kamu tanyakan kemarin itu. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira. Sedangkan itu ayat itu padahal cerita mengenai istri-istri Nabi, tapi kan dipretel, diambil satu ayat tok, orang nggak paham jadinya. Tapi kalau dibaca mulai waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula wa aqimna sholata wa atina zakata inna Allah rasuluhu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira.
wa yadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ini semua cerita nasihat untuk istri Nabi. Lah orang Syiah itu paling benci dengan Sayyidah Aisyah. Padahal ini kalau dalam ayat ini mensucikan istri-istri Nabi. Lah kamu malah benci sama istri Nabi lo gimana? Orang Syiah itu benci dengan istri Nabi, kan aneh tak? Orang Syiah itu orang-orang yang sudah mati itu disuruh perang, orang yang sudah mati itu. Katanya Sayyidina Abu Bakar memusuhi Nabi, Sayyidina Umar memusuhi Nabi, Sayyidina Utsman memusuhi Nabi. Ini repot. Orang yang sudah mati disuruh perang. Memecah belah umat Islam. Maka Syiah itu gawat. Syiah itu gak bisa dirukun, gak iso dirukun. Wong Syiah gak iso dirukun. Mereka wong Syiah kuwi ora bakal ridho nek kowe go ngafirne sahabat-sahabat. Sedangkan sahabat itu loh, jalan kita menuju Nabi itu sahabat. Gimana? Ya bisa. Tapi mereka itu punya politik pinter, ngambil kesempatan. Zaman orang-orang Islam masih semangat benci Amerika, maka dia anti Amerika, nentang Amerika. Oh. Nah sekarang ini sudah lemah, maka dia komplot dengan Amerika. Kita bersama Amerika. Syiah. Dalam sejarah itu Syiah itu bikin kerusakan di mana saja, termasuk yang membawa Tatar ke Baghdad membantai umat Islam berjuta-juta itu orang-orang Syiah di Baghdad. Yang menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam di India orang Syiah, kerjasama dengan Inggris. Asalnya Inggris itu nggak bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan di India itu. Akhirnya mereka kerjasama orang Syiah. Gak iso dirukun, maksudnya gak kena dirukun. Termasuk wong Wahabi gak kena dirukun we. Tenan we. Lah niku enten Wahabi metu 4 bulan. Oh, kuwi Wahabi awam. Wahabi awam. Kuwi berarti Wahabi ini wis ilang utawa karek separo. Dan Wahabi sing ngerti tenan gak bakal gelem. Wong liya-liyane kafir bid'ah dolal piye nek iso rukun gak iso. Selagi kowe melok Wahabi isih pangkat dolal ae. Selagi melok Syiah ya tetep dolal ae. Selagi kowe gelem apa-apa halal kaya wong jil ya tetep jik dianggap santri yang baik oleh orang jil itu. Jil ki ya ning masjid yo iso, ning gereja ya iso, ning tempat pelacuran ya cocok. Wong jil iki ngono kuwi. Iku khilafiyah ya. Agama iki sudah khilafiyah. Ya. Apa ditakwili? Arep melok sapa gak genah, sing jelas melok dhuwit. Endi sing kira-kira ngasilnya dhuwit, ya kuwi delone. Lah iki saiki piye? Nah, mergo iki aku cerita ngene iki mergo iki wong-wong ahli ilmu Kang, nek dudu wong ahli ilmu gak perlu cerita ngene iki. Cerita 6 sifat wis cukup. Wong dudu ahli ilmu diceritani Nabi Muhammad kuwi jadi bangsa apa kok wong dijak gelut nang karo sapa-sapa. Wong kan umat Islam kudu menyatu. Kok mbok jak gelut karo anti Wahabi, anti Syiah kan memecah belah umat jarine wong awam kan ngono. Tapi nek wong sing ngerti gak ngono kuwi. Kita iki kudu bersatu, tapi bersatu dalam kebenaran. Lan kudu ampre iso bersatu iki kudu disingkrihne penyakit-penyakit sing gak ndadekne gak bisa bersatu. Lah Syiah Wahabi jil kuwi penyakit sing nek wis mlebu ndadekne umat Islam gak mungkin iso bersatu, mustahil bersatu. Mustahil to piye? Imam-imam ahli bid'ah
piye nek arep bersatu? Sahabat-sahabat kafir arep bersatu piye? Kita harus bersatu semua, sampai dengan setan pun harus bersatu. Yo ora to. Kuwi kleru, kuwi sing muni ngono kuwi mesti ya setan uga kuwi. Setan uga. Jaga persatuan sampai dengan maling-maling, perampok-perampok harus bersatu. Kuwi nek pimpinan perampok sing muni gak mungkin. Jadi wong ki aja ya atine lugu tapi aja kok terus bodoh dibleduki wong akhirnya. Itu nana kange. Tapi forum neng wong ahli ilmu, kalau forum neng wong awam beda. Wong awam gak sembojak mikir sing ngene-ngene iki. Yes kaya bayan maghrib neng markas wong awam. Sing bener ki iki sedang panganan. Yes. Sing bener ki ngene iki ndang panganan. Obate iki ndang untalen. Wis wong awam ngono kuwi. Gak usah diomongi banyak obat palsu lho sekarang ini. Hati-hati yo anu ngene. Wong awam ora ngerti. Iki lho sing asli ndang panganan wis. Engko nek pengen obatne ngomong nek aku yo, aja ning ndi ya wis omong aku wis. Nek wong awam. Nah. Tapi nek iki wong ahli pengobatan kudu teliti, iki obate saka ndi diteliti. Ben aja terjadi pemalsuan niku bahayane wong. Khatibun nas ala qadari uqulihim. Atuhibbuna yukadzdzaballahu wa rasuluh? Dewa ngene ngomong gak sesuai karo kekuatane sing ngrungokne akhirnya kan malah ditentang. Kaya jamaah dikirim ning Banten. Iki madhabe apa jamaah iki? Nggih, pokoknya ikut Nabi dan Rasulnya. Ikut Allah dan Rasulnya. Oh, kamu pernah ketemu Allah dan Rasulnya? Ikut Allah dan Rasulnya. Pulang. Beneran sesat ini. Karepe bener, tapi bahasane ora pas karo sing diomongi, akhirnya diusir. Ya wong awam teko ning Banten. Iki mau apa niki? Kula niki nggih tahlilan, slametan, ziarah kubur, wiritan. Nggih donga kunut. Oh, kaca dhewe. Rene langsung blene pitik. Ini kan ngomong, jadi karepe kan ikut Allah dan Rasulnya jadi ya bener ta jane. Tapi nggone gak omongnya gak pas. Ngomongnya gak pas itu kali ngono iki akhir itu. Jadi omongnya kudu hikmah. Karena tamane iki dai. Ngene gak ngono kaya Abu Nawas kuwi kae. Wong dituntun jarene gak nding akal apa kuwi kewan iso omong jarene. Ya ngono kuwi kan jadine repot to jarene. Wajib ngabarui akidah 50 ya. Secara rinci, nek secara ismali yo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rukun iman 6 cukup. Nek tafsili ya kudu 50. Nek tafsilne kudu hafal Quran. Jadi bahasane wong ilmu kalam kadang-kadang ya gak teliti ngukumi perkara wis anu ae. Wajib ngaweruhi. Tapi nek ngaweruhinge kelawan kan ora kudu nganggo cara sing sistematis ngono kuwi to. Cara sing mudah ngono lho maksudnya. Wajib ngaweruhi panjenengan tapi kudu nganggo cara sing biyen iki sing parter muda. Tapi nek ahli ilmu ya kudu dasuki kudu paham. Karena ahli ilmu dokter kudu ngerti. Tapi nek wong awam semudah-mudahnya dibuat.